Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hendra. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai mekanisme proses pesisir dan transformasi gelombang. Untuk perkenalan, nama saya Abdillah Mulyajati, lalu ada dua rekan saya, Fabian Omar dan Arik Aqua, dan ada satu rekan kami yang tidak bisa hadir, yaitu Amar Hanif. Pertama-tama mulai dari latar belakang, zona pesisir adalah lingkungan paling dinamis di bumi, yaitu pertemuan darat, laut, dan atmosfer. Lalu ada energi gelombang, sering dari badai jauh, mengalami transformasi besar-besaran saat mendekati pantai. Mengapa hal ini penting? Dikarenakan membentuk garis pantai, erosi dan agresi, lalu vital juga untuk rekayasa pantai, seperti pelabuhan atau pemecah gelombang, dan penting untuk keselamatan publik dari misalnya arus robek atau recurrent. Lalu ada perumusan masalah dari presentasi kami pada kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang timbul. Yang pertama itu ada bagaimana gelombang berubah saat bergerak ke perairan dangkal atau shoaling. Lalu ada bagaimana topografi dasar laut mempengaruhi arah ke gelombang atau refraksi. Lalu ada mengapa dan bagaimana gelombang pecah atau breaking. Lalu ada bagaimana gelombang pecah menggerakkan arus atau arus robek. Dan apa itu gelombang tepi atau edge waves. Dengan tujuan pada kali ini, kami ingin menjelaskan dan menganalisis semua proses transformasi ini. Lalu kita masuk ke dasar teori, eh, yaitu tipe perairan yang dibagi menjadi dua, yaitu perairan dalam dan perairan dangkal dengan beberapa perbedaan. Di antaranya di perairan dalam, kecepatan gelombang atau C itu bergantung pada panjang gelombang, di mana gelombang panjang lebih cepat dan kecepatan grup untuk energinya dirumuskan sebagai CG sama dengan C per 2. Sedangkan untuk perairan dangkal, kecepatan gelombang bergantung pada kedalamannya. Dengan kecepatan gelombang dirumuskan sebagai akar dari G kali D. Dengan kecepatan grup dalam kurang energi itu memiliki perumusan CG sama dengan C. Terus selanjutnya ada zona pesisir yang terbagi jadi tiga, yaitu pertama shoaling zone atau zona penangkalan, yang dimana gelombang mulai merasakan dasar laut yang mulai melambat dan juga meninggi. Terus yang kedua ada surf zone atau zona pecah, yaitu tempat di mana gelombang pecah, yaitu disipasi energi paling intens. Nah, terus yang ketiga ada swash zone, yaitu area di atas area itu berpeluncur atau naik dan turun. Next, nah ini proses satu ada penangkalan atau shoaling. Pertama, jadi saat gelombang memasuki kedalaman D lebih kurang dari L per 4, properti invariantnya tetap, terus ada periode dan juga frekuensi. Nah, properti yang berubah itu adalah kecepatan grup yang melambat, panjang gelombang yang memendek, tinggi gelombang yang meningkat drastis. Next, proses dua ini ada refraksi gelombang. Itu penyebabnya perubahan kecepatan gelombang akibat perubahan kedalaman. Nah, terus akibatnya ada arah gelombang membelok agar sejajar dengan kontur kedalaman. Ketika ada konvergensi energi yang terjadi, yaitu adalah jadi di atas punggungan atau tanjung bawah laut menghasilkan gelombang pecah yang besar. Juga ada divergensi atau energi menyebar, yaitu terjadinya di atas ngarai bawah laut menghasilkan gelombang yang tenang di pantai atau teluk. Next. Nah, ketiga ada proses gelombang pecah atau breaking, yaitu pertama saat shoaling tinggi meningkat dan panjang berkurang. Curaman gelombang juga meningkat tajam, bentuk menjadi simetris, dan juga gelombang mencapai batas kestabilan dan pecah. Faktor penentunya yaitu ada kemiringan dasar laut dan juga kecuraman gelombang awal. Next, ini ada beberapa tipe-tipe gelombang pecah. Yang pertama ada spilling atau tumpah, yaitu pantainya landai, energi hilang perlahan, buih tumpah di ke gelombang. Yang kedua ada plunging atau terjun, yaitu pantainya lebih curam, energi hilang eksplosif, puncak melengkung dan terjun. Nah, terus surging itu ada lonjak ataupun pantai sangat curam, gelombang meluncur naik ke pantai tanpa pecah. Wah. Kemudian gelombang-gelombang pecah tersebut mengakibatkan dua hal. Yang pertama, akibat pertama yaitu arus yang digerakkan gelombang. Nah, gelombang seperti yang kita tahu, gelombang pecah di zona pecah, kemudian air didorong ke pantai sebagai bor atau dinding air turbulen. Kemudian terjadi penumpukan air di dekat pantai dan karena air harus kembali ke laut akan menciptakan dua sirkulasi, yaitu yang pertama arus panjang pantai atau along shore current
yang kedua yaitu arus robek atau rip current yang sangat berbahaya. Next. Nah, akibat kedua dari gelombang pecah itu yaitu gelombang tepi atau edge waves. Nah, penyebabnya itu variabilitas energi gelombang, yaitu gelombang datang secara berkelompok atau secara groups. Kemudian mekanismenya variabilitas kedatangan gelombang ini menyebabkan variasi tinggi gelombang pecah dari menit ke menit. Variasi tinggi pecah ini menciptakan fluktuasi frekuensi rendah pada arus panjang pantai. Kemudian fluktuasi arus inilah yang menggerakkan gelombang tepi atau edge waves. Nah, edge waves ini mempunyai tiga karakteristik. Yang pertama, frekuensi yang rendah, periode hanya beberapa menit, kemudian memiliki panjang gelombang dalam kilometer, kemudian terperangkap di dekat pantai, amplitudo meluruh ke arah laut. Next. Nah, kami menyediakan dua aplikasi aplikasi atau studi kasus. Yang pertama dalam morfodinamika pantai, yaitu refraksi akan menyebabkan erosi di tanjung atau energi fokus. Kemudian yang kedua, refraksi menyebabkan akresi atau pengendapan di teluk. Kemudian energinya menyebar. Nah, untuk aplikasi yang kedua yaitu dalam rekayasa pantai, pembangunan groin atau creep yang dibangun untuk menghentikan arus panjang pantai dan menjebak sedimen. Kemudian yang kedua, pemecah gelombang atau breakwater berfungsi untuk memblokir energi gelombang, menciptakan zona tenang sehingga sedimen akan mengendap dan terbentuknya tombolo. Untuk kesimpulan dari presentasi kami, yang pertama, transformasi gelombang di perairan dangkal akan mengalami shoaling yang akan melambat, memendek, dan meninggi, dan mengalami juga refraksi atau berbelok. Nah, disipasinya energi dihilangkan melalui gelombang pecah dan memiliki tiga tipe, yaitu spilling, plunging, dan surging. Untuk sirkulasinya, energi sisa menggerakkan arus panjang pantai dan arus akan robek yang sangat berbahaya. Kemudian, fluktuasi variabilitas energi gelombang menghasilkan gelombang tepi frekuensi yang rendah. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.